Bagi yang suka tolong like and share. Nah, tinggal Semarang. Kalau Semarang kemudian diacak-acak oleh UAS dengan gaya bahasanya begitu, dan UAS itu pintar dan berpengaruh, saya akui dia berpengaruh, suaranya itu mengundang orang. Nah, ini yang justru berbahaya ketika dia belum clear terhadap kebangsaan dan patriotisme dan kecintaannya kepada bangsa dan negara. Maka kalau saja UAS mau mencabut statement-statement yang ada di YouTube bahwa dia membatalkan baiatnya dengan HTI dan sebagainya, silakan, kita terima. Jadi ini membicarakan UAS tidak bisa UASnya saja. Kalau UASnya memang nggak ada persoalan, gitu loh. Di belakang UAS ini yang dia sadar atau tidak sadar menyetel seluruh kemampuan, kekuatan, personil dan potensi bangsa ini untuk bergerak menghancurkan diri sendiri. Ini kan sayang. Yang larang Ustadz Somad, mau tahu siapa namanya? Rambutnya gondrong, Kiai Haji. Dia kalau pidato bukan di masjid, bukan di musola, bukan tablik akbar. Dia pidato di mana? Dia pidato di dalam gereja. Namanya Nuril, suka menjilat kotoran kafir. Itu yang larang, itu yang intimidasi Ustadz Abdul Somad. Baru jamaah jangan anggap enteng yang begini. Saya ceramah di YouTube, saya katakan, coba saya yang diancam, coba ancam saya, siapa yang bisa ancam? Selagi jamaah ngundang, jangankan iblis bertanduk 5, iblis bertanduk 20, saya maju. Coba Yahya Waloni yang kau ganggu, kau larang, di mana kita ketemu? Saya nggak bakal panggil jamaah. Kau juga jangan memperalat saudara-saudara di Jawa. Di TV One ada One Pride, Martial of Arts. Mari kita baku hantam di atas ring. Memang sudah lama juga saya tidak berkelahi. 4 sahabat Nabi, ada Utsman, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ustadz Somad barangkali Abu Bakar. Giliran yang bicara ini mantan kafir adalah Umar bin Khattab. Insya Allah, amin. Begitu ya. Kebetulan Umar juga mantan kafir. Beberapa ratus kali rencana mau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul 2 cebong di TV, tidak tahu hormat kepada Ustadz Somad, ngomong di TV, Somad. Kau memang levelnya Ustadz Somad, dasar penjilat pantat kafir, penjilat kotoran kafir, alias munafik. Apa kata Allah kepada orang munafik dalam Quran surah Al-Maidah? Itzyakulul munafikuna walazina kafaru maradun goroh haulai dinuhum wa ma yatawakka 'alallahi innallaha azizul hakim. Dan ingatlah, itzyakulul munafikun, ketika orang-orang munafik, wallazina fi qulubihim maradun goroh, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka berkata haulai dinuhum, orang-orang Islam itu, orang mukmin itu tertipu oleh agama mereka. Bayangkan. Jadi kalau kita berdakwah dengan tegak, keras, tegas, berdasarkan Quran dan hadis yang lurus, mereka anggap kaum radikal, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI, pengadu domba. Kalian menyingkirkan umat Islam, benteng negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Makanya komunis,
PKI, orang-orang munafik yang berhasil mereka tipu, berusaha keras untuk memecah belah persatuan ukhuwah Islamiyah. Nggak semua orang kafir benci sama Islam, nggak. Banyak tuh di luar sana orang yang beragama Kristen masih suka sama agama Islam. Bahkan mereka mendapat hidayah masuk Islam, termasuk pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia. Kemarin dia baru menunaikan ibadah haji, namanya Benediktus. Dia masuk Islam di Masjid Biru Turki tahun 2013, 2018 dia menunaikan ibadah haji. Di Jerman, satu kecamatan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di Amerika, satu hari sampai 20-30 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk. Kita di Indonesia, kalau sudah diadu hashtag 2019 ambil batu, di sana juga pemuda Pancasila ambil batu, saling lempar, orang kafir dan komunis. Mereka bertepuk tangan, kerja kita berhasil. Itu rencana mereka, hancurkan Islam pakai orang Islam. Ada acara di TV One namanya Indonesia Lawyers Club. Coba nonton itu. Yang beradu argumen sama-sama orang Islam. Sudahlah, nggak usah kita banyak berpikir. Doakan Pak Jokowi sehat, dolar bisa turun. Tetap kita hormati karena beliau masih menjabat. Ya, doakan beliau hingga nanti 2019 September pemilihan presiden ganti, baru Pak Prabowo yang jadi presiden. Amin ya robbal. Begitu ya. Jadi kalau ada yang mau pilih Pak Jokowi silakan, tapi kalah. Di sini lebih banyak Prabowo. Ini yang kiai, insya Allah ini kiai betul. Mantan kafir, mantan bajingan, lebih baik menjadi kiai daripada mantan. Umat terpecah begini, sebagai pendakwa tersinggung. Alhamdulillah Ustaz Somad menjawab, cukup saya menjadi suluh dalam kegelapan. Itu ulama. Saya sendiri yang mengatakan ceramah di Jakarta, Ustaz Somad jangan jadi cawapres. Ingat kita, ada yang lebih kaliber dari beliau, ada yang lebih hebat dari beliau, jam terbangnya lebih luas dari beliau. Dai sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu terjun ke dunia dakwah, beliau katakan, begitu rupa-rupanya di dalam. Beliau kembali ke habitat, kembali sebagai pendakwah. Jadikan itu contoh, jadikan itu sebagai prinsip keulamaan, keistiqomahan, delegasi yang sangat kuat yang Allah berikan, berdaulat di dalam jiwa kita sebagai seorang pendakwah. Masa Allah hanya sesuap nasi hanya karena gaji? Udahlah, serahkan kepada sarjana politik, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Kita menjadi penengah. Saya bukan, yang dialami Ustadz Somad ini belum seberapa dengan yang sudah saya dan istri alami. Dianiaya, mobil dibakar, dilempar batu, berkelahi di jalan. Tapi karena kafir nggak pernah menang berkelahi, akhirnya dia mundur sendiri. Jangan mengatakan bahwa ustadz-ustadz ini nggak bisa berkelahi. Bisa. Kalau kau ganggu, umat Islam dilarang menjual. Tapi kalau kau jual, insya Allah kita beli. Saya tunggu-tunggu ini. Kapan Nuril ancam saya? Coba. Memang saya cari yang begitu. Selagi kita tidak melawan aturan hukum negara,
apalagi tidak menentang hukum-hukum Allah. Bersih jalan. Tadi ditanya oleh panitia, berapa orang Ustadz datang? Mana timnya? Timnya itulah yang masih dipeluk, belum bisa jalan satu. Namanya Muhammad Ibnu Syawal, anak laki-laki. Ini kalau dicegat paling gampang dibunuh kami suami istri ini. Kalau ada kafir yang mau cegat atau orang munafik yang tersinggung mau cegat, paling gampang bunuh saya. Apa? Gampang. Saya nggak bisa digampang-gampangkan. Coba sajalah kalau nggak percaya. Siapa tahu ada yang mau coba dari sini. Nggak bakal menyerah. Saya sudah punya satu komitmen. Justru kematian itulah di jalan dakwah. Bukan mati di atas perut perempuan, bukan mati di meja judi, bukan mati di sabung ayam, bukan mati karena narkoba, bukan mati karena korupsi, wafat karena di jalan Allah. Itu nggak perlu dimandikan, langsung dimakamkan berdarah-darah. Itu namanya syahid, mati sebagai karena orang Islam cuma dua kematian, mati secara terhormat atau mati syahid. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi jemaah, kesempatan untuk kita bersatu, doakan juga kami sekeluarga. Tak putus-putusnya kami berharap agar doa jamaah itu yang membuat kami kuat. Bagi yang suka tolong like and share.